Hari ini kita kedatangan tablet yang katanya sih tablet murah terbaik dari Advan di tahun 2020 ini. Bener apa enggak? Kita lihat langsung aja. Halo guys, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Jadi langsung aja kita buka box paket dari Advan ini ya, untuk ngelihat apa sih tablet yang katanya paling bagus nih dari Advan di tahun ini. Ya, jadi ada dua ya yang dikirimin ya. Yang pertama ini ada soft case-nya dari Advan Sketsa, dan tentunya kita langsung dapat sama jadi tabletnya ini ternyata adalah Advan Sketsa guys. Jadi kalau kalian perhatikan untuk box dari Advan Sketsa ya, itu kayak gini, simple banget, dan di sini ada tulisan Sketsa dengan ada stylusnya. Dia support stylus ya. Dan di sini tuh guys ada udah bundling ya sama smartfren, dan dia gratis kartu perdana juga dengan ada bonus kuota 360 GB. Ntar kita bakal lihat detailnya bonusnya kayak apa juga buat kalian yang penasaran ya. Kemudian di samping sini ada beberapa detail nih guys. Yang pertama ada detail specs-nya ya, ada layar 10,1 inch HD, lumayan gede ya, 10,1 inch. Kemudian 4 GB RAM, 32 GB storage, dan baterainya 6000 mAh. Terus ada apa lagi nih? Oke, di belakang juga ada tulisan specs-nya, bahkan lebih lengkap lagi nih guys. Di sini ada juga detail kamera depannya 5 megapiksel, kemudian kamera belakangnya 8 megapiksel, dan ya ada juga detail chipsetnya ya. Ini chipsetnya pakai Unisoc ya. Kemudian dia udah pakai Android 9.0. Oke, langsung aja kita buka untuk melihat isinya kayak gimana. Yes, jadi kita langsung dapat tabletnya guys. Ini Advan Sketsanya. Wow, lumayan gede ya, dan lumayan tebal juga ternyata. Ntar bakal kita lihat lebih detail untuk tabletnya ini. Kita langsung lihat apa lagi dapatnya. Ini ada informasi penting dan garansi produknya ya, beserta kayak apa detail dari supportnya, jadi tempat customer service-nya. Kemudian kita dapat juga banyak banget ternyata ini untuk di dalamnya ya. Ini ada smartfren, dia dapat nomor ya, nomornya tentu aja kita nggak bisa milih, dan kemudian dia udah ada bonus kuotanya 360 GB. Mau lihat, penasaran kayak gimana untuk skema bonusnya? Kita coba cek guys. Jadi guys, untuk bonus kuotanya itu ternyata dia bakal kalian dapetin setiap kali kalian isi ulang 50.000 dan dapat bonus kuota 15 GB ya, selama 14 hari masa berlakunya, dan itu selama 2 tahun. Jadi kalau di total 360 GB ya, kayak gitu untuk kuotanya kalau kalian penasaran. Kemudian kita juga dapat apa lagi nih? Nah, kita dapat kabel chargernya. Dan kabel chargernya ini dia ini masih pakai yang micro USB ya. Tuh, masih micro USB. Oke, kemudian kita dapat juga kepala chargernya. Kepala chargernya kayak kepala charger dari tablet atau smartphone Advan lainnya ya. Dan ini itu dia 10 watt guys untuk kepala chargernya ini. Kemudian kita dapat juga ada buku panduannya, tapi lembar panduan sih lebih tepatnya ya. Jadi kecil kayak gini, panduannya sangat singkat sekali guys. Lalu kita juga dapat, nah ini nih yang baru nih ya dari Advan. Sebelumnya kayaknya gue belum pernah unboxing atau nge-review tablet Advan yang ada stylusnya langsung, dan ini udah ada stylusnya ya. Dan ini itu guys, kayak gini stylusnya. Iya, wow, stylusnya dia punya baterai juga, dan udah include sama baterainya. Kita coba lihat. Bagus ya stylusnya, jadi dia kayak ya kayak pensil gitu ya, kayak pulpen. Dan baterainya taruh mana ini ya? Jadi ada satu baterai kecil, udah include, nggak perlu lagi kalian beli baterai sendiri. Dan menarik ya, berarti kita nggak perlu ngecharge untuk stylusnya ini guys, karena stylusnya ini pakai baterai. Kalau biasanya kan stylus itu kan di charge ya, di kayak misalkan Apple Pencil atau apa di charge ya. Jadi kalian bisa masukin aja baterainya ke sini. Terus
langsung kita pasang dan iya, stylus-nya aktif. Oke, ntar kita coba stylus-nya experience-nya kayak gimana ya. Dan langsung aja kita juga buka, ini penasaran juga sama boxnya sebelum kita masuk ke tabletnya ya. Ini ada soft case-nya. Jadi kita lihat. Oke, soft case-nya sih kayak soft case dari tablet Advan yang lainnya. Ya, jadi mirip-mirip kayak gini. Nah, dia langsung ada. Jadi basically ini cuman soft case bening ya yang dikasih cover. Dan covernya ini juga ada apa ya, kayak finishingnya tuh kain yang lembut itu di dalamnya sini, dan di luarnya dia bisa dibuka kayak gini guys. Dan ini memang dari Advan ya, jadi brandnya juga sama-sama Advan. Oke, ntar kita coba. Dan sekarang kita mau langsung aja buat ngelihat dari tabletnya ini kayak gimana. Masih ada protektornya gini, jadi kita bisa buka aja. Nah, kayak gini guys. Oke, sambil nungguin dia nyala, gue mau jelasin dulu part dari tablet ini. Jadi yang pertama untuk bodinya, dia ini bodinya plastik ya. Bodinya plastik dengan finishing yang lebih cenderung ke matte ya. Kemudian ini warna yang biru by the way. Dan di sini ada double speaker. Wow, ada double speaker di kiri dan di kanan. Semuanya posisinya di bagian bawah dari tabletnya ya. Kemudian ada kamera belakangnya juga tadi yang 8 megapiksel. Ternyata udah ada flashlightnya juga di sini. Dan di sini tuh kayak ada apa sih batas gitu ya. Jadi desainnya nggak unibody, tetapi dia ada tutupnya, ada covernya. Kita bisa lepas cover belakangnya ini. Jadi kita coba ya untuk tarik. Iya. Jadi cover belakangnya bisa dilepas guys. Nah, kedengeran ya ada kayak kunciannya gitu. Jadi kalian bisa pakai bantuan kayak card atau pick ya kalau misalnya kalian main gitar gitu, supaya lebih memudahkan aja sih untuk ngebuka apa namanya back cover dari Advan Sketsa ini gitu guys. Wow, yes, langsung kebuka untuk bagian belakangnya ya. Dan seperti yang kalian lihat di belakangnya ini ada dual SIM. Dia udah support dual nano SIM ya, udah dual nano SIM di sini, ada SIM 1, SIM 2, dan yang ketiga ini udah support micro SD. Jadi kalau kalian merasa kurang bisa tambah lagi di sini, expand dengan micro SD. Oke, dan nih kelihatan speakernya ya, di bawah sini ada 2 speakernya, dan ini baterainya yang 6000 mAh, cukup besar ya. Dan kemudian ya sisanya udah polos aja plastik kayak gini guys. Oke. Dan untuk masangnya malah gampang banget. Tuh, masangnya tinggal kalian tekan-tekan aja. Gampang banget untuk masangnya ini. Kalau ngelepasnya memang lumayan tricky ya. Nah, kemudian untuk di bagian bawah guys, ternyata dia nggak ada apa-apa ya. Di bawah ini nggak ada portnya juga, cuman ada satu lubang mic aja. Terus di sebelah kiri, ya, di kiri ini juga polos, nggak ada apa-apa. Dan di kanannya, ini di kanan ada tombol volume up, volume down, dan juga tombol power. Tapi di atasnya, nah ini di bagian atas ada audio jack 3,5 mm sama ada port micro USB. Dan satu hal yang langsung kerasa ya waktu pegang tablet ini, yang pertama dia ternyata rada tebal, dan kedua dia cukup berat juga. Terus kalau kita lihat di bagian depan guys, ini kita langsung disuguhi dengan layarnya ya, dan layarnya ini berukuran 10,1 inch dengan resolusi HD+. Kalau untuk tampilannya sendiri dia udah lumayan ya, lumayan bagus untuk layar sebuah tablet dengan harga segini, dan kemudian untuk experience-nya juga udah cukup mulus ya. Jadi buka aplikasi, kemudian pindah aplikasi, buat browsing, sosmed, ini udah lancar di tablet ini. Nah, untuk platformnya dia simple ya, pakai iOS 9.42, dan ini tuh sebenarnya gue cukup suka sama iOS. Sukanya tuh lebih karena dia ini platformnya nggak neko-neko ya, jadi lebih kayak pure Android gitu guys. Kalau kalian swipe up, dia bakalan muncul app drawernya, dan kalau kalian swipe ke kanan, ini bakal ketemu langsung Google Feed ya untuk berita-berita yang sesuai preference kita. Jadi ya ini kayak apa ya, kayak lebih ke pure Android aja, nggak terlalu berat juga. Dan tablet ini tuh udah 4G ya, kemudian udah dual SIM juga tadi udah kita lihat, dan dia juga udah support OTG. Dan yang jadi kelebihan utama bakal kita coba yaitu udah support stylus. Jadi ya untuk pakai stylus di tablet ini ternyata kita harus install sendiri aplikasinya ya, karena aplikasi bawaannya sih belum
ada note bawaannya juga nggak support stylus, jadi kita bisa install aplikasi dulu. Di sini ada banyak aplikasi stylus ya di Google Play Store. Di sini gua pakai Squid. Ini untuk catatan ya, kita bisa nulis-nulis di tablet ini, bakal kita coba. Kemudian ada juga Autodesk Sketch, ini bakal kita coba buat gambar-gambar. Sama nanti bakal kita coba juga stylusnya untuk Zoom ya, karena Zoom itu ada fitur whiteboard. Jadi kita bisa meeting online sambil tulis-tulis, kita bakal coba juga. Jadi langsung aja guys, kita cobain ya buat nyatetin kayak apa. Dan kalau kita ngomongin untuk stylusnya sendiri, sebenarnya untuk desainnya ini udah bagus ya, udah menarik. Kemudian untuk finishingnya dia juga cukup apa ya, kayak elegan sih, karena dia punya finishing yang matte gitu, dan kesannya juga bagus, dipegang tangan juga enak. Cuman karena mungkin baterainya ada di bagian atas ya tadi ya, jadi kayak berat di sebelah atasnya gitu guys. Rasanya kalau sini juga kayak jatuh gitu, karena atasnya sini kan ada baterainya. Terus kemudian dia di bagian pennya sini dia ada pegasnya ya, jadi bisa kayak apa ya, kayak mantul-mantul mantul-mantul, bisa kayak ya bisa naik turun gitu guys ya, kayak gitu, ada pegasnya, jadi empuk sih kalau kita buat nulis. Dan ya kita langsung aja coba buat nulis di tablet ini pakai stylusnya, kayak apa experience-nya. Nah, by the way, untuk stylusnya sendiri dia juga bisa dipakai buat navigasi guys. Jadi ya ini experience-nya kayak di ya tablet-tablet Samsung atau di iPad juga ya. Dan kita coba langsung aja buka Squid-nya ini. Ini buat nulis-nulis by the way. Kita coba bikin notes ya. Oke. Kita mau nulis ini. Wow, asik juga ya. Iya. Ya, bisa buat nulis guys, dan ini cukup menarik karena ternyata dia udah pressure sensitif juga. Jadi kalau kita tulis agak ngambang, dia bakalan tulisannya nggak terlalu tebal ya, tapi kalau kita tekan tuh dia tebal. Jadi udah canggih juga nih tablet seharga 2 jutaan ini ya, kayak gini. Jadi lumayan juga nih guys untuk kalian yang suka nulis-nulis. Dan di sini juga kalau kita buka di menunya, ini ada icon pressernya, itu mau aktif atau enggak, karena dia ternyata udah support pressernya ya, untuk sensitive pressernya dia support. Bagus sih kalau buat nulis. Oke. Kemudian kita coba nih guys untuk di sketsa di Autodesk Sketch, kita coba ya. Nah, ini kelebihan dari Android, juga aplikasi-aplikasi seperti ini banyak yang bisa kalian download secara gratis guys. Kita coba New Sketch ya. Oke, di sini kita mau coba ya buat ada banyak pilihan pen sih di sini ya. Kita coba buat ini dulu, pensil. Wow, asik sih experience-nya. Maksudnya dengan harga yang nggak terlalu mahal, kalian bisa dapat tablet yang bisa buat gambar-gambar, sketsa-sketsa ya. Oke, sekarang kita mau coba untuk pakai stylus ini untuk meeting ya di Zoom, karena ada fitur whiteboard, dan kadang kan kalau kita meeting kadang butuh buat nulis-nulis ya. Kita coba dulu guys kayak gimana experience-nya meeting pakai whiteboard Zoom ya dengan stylusnya Advanced Sketsa ini. Yuk. Oke, jadi langsung aja kita share whiteboard ya, dan ini Zoom kita. Sedangkan ini Zoom dari penerima, jadi kalian bisa langsung lihat efeknya kayak gimana. Dan kita mau coba nulis ya di whiteboard ini. Kita bisa langsung pilih aja untuk pennya, sama untuk warnanya juga bisa pilih. Dan misalnya kita pilih itu, meeting hari ini. Tuh langsung nge-live di sini ya. Dan kalau kita gambar juga dia langsung response. Nah, jadi kayak apa ya, kayak ini bisa berguna sih buat kita yang lagi meeting juga, atau mungkin sekolah online ya. Jadi bisa dipakai untuk whiteboard Zoom-nya. Jadi kayak gitu untuk stylusnya kalau dipakai buat Zoom. Jadi overall experience-nya buat nulis udah lumayan banget ya, meskipun dari sisi respon dan akurasi mungkin nggak kayak tablet-tablet yang lebih mahal, tapi ini dengan harga segini udah do the job banget, dan bisa buat kita keperluan-keperluan basic kayak nulis catatan, terus kayak gambar, atau juga kayak sekolah online tuh masih bisa pakai ini guys. Oke, sekarang kita tes kameranya ya, karena kameranya ini juga lumayan menarik nih. Untuk tablet harga ini kita dapat kamera belakang yang udah autofocus. Kita coba autofocusnya juga, dan hasil kameranya kayak apa ya. Kita buka kameranya, dan di sini tuh ya, oh ya,
Kameranya ada di tengah kena tangan guys. Dan ya, ini kayak gini untuk tampilan kamera belakangnya ya untuk foto, dan ada juga fitur untuk video. Ya, untuk videonya dia bisa sampai video HD guys. Dan gue penasaran sama fitur autofocusnya sih. Oh iya, udah autofocus sih. Cuman dia emang dia nyarinya kayak autofocusnya maju mundur dulu gitu guys. Jadi ada didit tuh. Tapi emang dia udah bisa detect fokusnya guys. Tuh ya. Lumayan juga untuk sebuah tablet kamera belakang. Oke, bisa sedekat apa sih? Oh, sampai deket. Fokusnya masih bisa dapat. Oh, bisa dapat sampai deket. Oke, segitu ya. Jadi lumayan sih untuk autofocusnya ini. Dan untuk fiturnya guys, ini ada video, ada time lapse, dan wow, ada slow mo juga. Kita mau coba untuk slow mo-nya ya. Kita coba rekam buat jatuhin ini deh. Ya, 1, 2, 3. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kayak gimana? Oke. Nah, ini kalau hasil slow mo-nya ya, dia agak gelap. Oke. Nah, iya bisa slow mo. Menarik ya. Oke, sekarang kita coba ya untuk kamera depannya. Dan kamera depannya kayak gini. Ya lumayan lah ya untuk 5 megapiksel dan udah cukup sih ya kalau misalnya kita pakai buat kayak video call di Zoom misalnya, udah bisa lah. Kemudian kalau untuk fitur-fiturnya dari kamera depannya sendiri, untuk kamera ini ada kayak fitur beautify ya, jadi bisa molusin kulit dan lain-lain. Kemudian ada HDR juga bisa ada juga. Dan coba kita foto. Ya, oke. Hasilnya ya lumayan standar ya. Kemudian kalau kita lihat untuk menu lainnya di kamera ini ada menu video juga. Ya, untuk videonya sama nih kayaknya HD juga. Oke, sekarang kita mau tes ya untuk performa gamingnya. Sekuat apa sih tablet Advan ini buat main game? Jadi kita mau main game PUBG Mobile dulu guys. Oke guys, jadi kalau kita pakai buat main game PUBG ya di setting graphics mode, kemudian frame rate-nya medium, itu kita dapetin grafis yang seperti ini. Dan untuk experience-nya di setting ini lancar ya, lancar banget. Cuman emang grafisnya bisa dibilang basic ya, tapi kalian bisa main dengan lancar sih di setting ini. Kalau kalian tingkatin grafisnya malah jadinya tuh dia agak berat ya. Jadi ini sih yang setting paling bagus menurut gua. Jadi kalau main PUBG di Advan Sketsa ya bisa banget di setting yang seperti ini. Oke, dan kalau dipakai buat kayak mengendarai kendaraan gini juga masih lancar ya, seperti yang kalian lihat sendiri. Masih oke buat main game. Dan cukup lega juga sih, ukurannya gede ya. Dan sekarang kita coba di game kedua ya. Kita coba mainin Call of Duty Mobile. Ya, di Call of Duty Mobile ini ternyata kita bisa main guys di setting grafisnya tuh sampai di graphic quality low, dan frame rate-nya bisa di high, dan efek depth of field bisa dinyalain ya, atau kalau nggak pengen bisa dimatiin aja untuk experience yang lebih lancar. Oke, jadi experience-nya kayak gini guys kalau kita pakai buat main game ya di PUBG Mobile. Dan ya untuk grafisnya sendiri udah bisa dibilang lumayan ya. Dan kemudian kalau untuk experience-nya lancar enggaknya juga masih lumayan. Serbu. Terus kalau untuk speakernya ini udah gue coba, dia speakernya kencang ya. Dan untuk suaranya sendiri standar lah ya, standarnya loudspeaker kayak gimana. Dan untuk baterainya sendiri dia 6000 mAh. Ini sebenarnya lumayan ya cukup besar juga ya untuk sebuah tablet. Cuman berapa lama awetnya gue nggak tahu juga, belum coba sampai benar-benar baterainya habis. Mungkin akan ada full up reviewnya kalau emang kalian butuhkan. Oke, jadi itu guys untuk video unboxing sekaligus first impression gua ya tentang Advan Sketsa yang katanya adalah tablet murah terbaik dari Advan di tahun 2020 ini. Dan ternyata emang bener juga kalau dibandingin dengan tablet Advan lainnya, Advan Sketsa ini emang punya beberapa fitur menarik. Kayak udah support stylus yang udah support pressure sensitif juga ya. Dan stylusnya ini juga udah ada versi bundlingnya, jadi bukan stylus third party atau stylus yang buatan brand lain ya, tetapi ini emang buatan Advan sendiri, jadi udah emang support sama tabletnya ini. Dan harganya sekarang ini sekitar 2 jutaan ya untuk tabletnya aja.
atau 2,6 jutaan kalau udah include sama stylusnya. Jadi ya buat yang mungkin cari tablet murah untuk sekolah online ya, untuk anak atau juga untuk meeting online dengan budget yang tipis, Advance Sketsa ini bisa jadi pilihan. Dan salah satu hal yang menurut gua terasa agak kurang mungkin ada di besar storage-nya ya, yang cuman 32 GB aja. Seandainya lebih besar mungkin lebih mantap lagi nih untuk berbagai macam keperluan. Tetapi untungnya juga udah ada expandable storage-nya, jadi bisa ditambah sesuai keperluan juga. Dan satu hal lagi guys yang menurut gua masih kurang ya, yaitu stylus-nya ini nggak bisa nempel ke tabletnya. Jadi seandainya aja Advan nambahin magnet ya di stylus dan tabletnya ini, dia bisa lebih gampang bawanya. Tapi karena nggak ada, maka kita bawanya ya kepisah guys. Jadi dia nggak bisa nempel gini ya. Dan itu dulu dari gua guys. Buat yang udah nonton video ini sampai habis, thank you banget untuk waktunya. Dan kalau punya pertanyaan atau pendapat ya tentang Advance Sketsa ini, boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepo Techno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.